Kalau permasalahan hukum kan ini menyangkut tentang keluarga ya, bukan lagi pribadi saya gitu loh. Kalau soal rumah tangga saya berdua ya, saya pikir sudah selesai rumah tangga kita. Tapi kalau tentang permasalahan keluarga, saya nggak tahu perasaan ibu saya yang melahirkan saya seperti apa. Perseteruan Vicky Prasetyo dan Angel Elga kini memasuki babak baru. Seminggu pasca Vicky Prasetyo dinyatakan resmi bebas dari rutan Salemba pada Kamis 17 September 2020, rupanya menjadi titik balik Vicky untuk giliran melaporkan balik mantan istrinya Angel Elga atas dugaan pencemaran nama baik. Kali ini, pemilik nama Hendrianto ini akan menindaklanjuti dengan melaporkan 5 poin tuntutan terhadap Angel Elga ke Polres Metro Jakarta Pusat. Lantas, pelaporannya itu apakah menjadi suatu tindak balas dendam sebagaimana Vicky menuntut rasa yang sama untuk Angel? Ini sudah dilaporkan ke Polda Metro, tapi karena ini lokus sudah juga diarahkan ke Polres Jakarta Pusat. Kami minta kepada Kapolda Metro Jaya dan Kapolres Jakarta Pusat untuk menindaklanjuti laporan kami karena sudah hampir sebulan ya belum ada titik terang terhadap perkara ini. Jadi kami minta supaya ini tidak lanjuti karena klien kami Vicky Prasetyo merasa sangat dirugikan ya. Oleh karena itu, kenapa kami melaporkan? Karena secara pribadi harkat dan martabatnya dirugikan dan laporan kami juga sudah diterima dan kami juga sudah melakukan gelar perkara secara internal bahwa unsur-unsur pidana ITE, undang-undang ITE-nya itu kami yakin terbukti. Kami sudah lakukan gelar khusus dengan para ahli-ahli yang menurut saya punya kompetensi. Oke. Kesimpulan kami ada 5 poin yang patut diduga dilanggar keras oleh saudara Angel Elga. Pertama, menuduh Vicky pembohong. Yang kedua, menuduh Vicky melakukan perbuatan maksiat. Yang ketiga, menuduh Vicky mentransfer uang ke perempuan nakal. Yang keempat, menuduh Vicky menggunakan dana partai. Yang kelima, mengatakan Vicky dan keluarganya berbohong. Itu harus mereka buktikan. Itu harus dibuktikan. Fakta-fakta yang kami punya, kita bedah, menurut kami unsurnya masuk. Ditambah dengan dokumen baru. Fakta baru yang sudah diserahkan tadi ke kami dan akan kami pelajari. Secara pribadi, aku sudah menyampaikan tidak ada hal apapun untuk dendam atau apapun. Yang perlu kami sampaikan adalah bahwa kami melaporkan adanya suatu dugaan gitu, sesuai dengan Undang-Undang ITE menyangkut pasal 127 ayat 3 yang dimungkinkan bahwa adanya suatu mendistribusikan dan atau mentransmisikan berdasarkan akunnya gitu. Akunnya yang nanti kita meminta pada pihak kepolisian untuk segera menelusuri kepemilikan akun itu gitu. Apakah akun itu milik siapa dan kenapa sampai bisa itu muncul ke permukaan, yang kami sangat berkeyakinan unsur-unsur yang ada itu sangat terpenuhi. Untuk diketahui sebelumnya, kasus penggerebekan dugaan perzinahan atas laporan Vicky Prasetyo sejak November 2018 yang lalu itu berbuntut panjang lantaran Angel Elga melaporkan dugaan pencemaran nama baik mantan suaminya yang kini telah memasuki agenda saksi ahli. Dalam kesempatan itu, Vicky juga menyampaikan titik tekan dari semua permasalahannya adalah karena keluarga, sebagaimana keluarga merupakan harta satu-satunya yang ia miliki. Vicky pun juga menyampaikan kebahagiaannya karena telah mendapatkan pekerjaannya kembali. Permasalahan hukum kan ini menyangkut tentang keluarga ya, bukan lagi pribadi saya gitu loh. Kalau soal rumah tangga saya berdua ya, saya pikir sudah selesai rumah tangga kita. Tapi kalau tentang permasalahan keluarga, saya nggak tahu perasaan ibu saya yang melahirkan saya seperti apa saat mendapatkan seperti ini. Adik-adik saya dan keluarga-keluarga saya yang lain gitu loh, itu kan haknya mereka gitu. Cuma karena memang situasi sebagai petunjuk objek buktinya memang utamanya adalah saya, ya saya harus ikut rangkaian ini gitu loh. Terlepas kepentingan keluarga saya yang mungkin saya nggak paham lah ikatan emosional ataupun perasaannya bagaimana, saya menghormati kepentingan keluarga aja. Alhamdulillah jadwal kegiatan syuting aku juga udah mulai kembali lagi baik, cuma kita nggak tahu
dalamnya hati keluarga-keluarga aku seperti apa dalam situasi seperti ini. Nangisnya mereka di saat aku di rutan, aku nggak pernah tahu. Tersiksanya batin dan hati mereka selama aku kemarin dipisahkan, aku nggak pernah tahu. Jadi hanya mereka yang tahu, dan kuasa hukum hanya berjuang berdasarkan rintihan hati seorang ibu atau seorang adik. Warga negara itu punya hak hukum. Jadi bukan karena Vicky dendam sama Angel atau bagaimana, bukan, tapi lebih pada hak hukum seseorang. Ketika kita merasa dilanggar, ya kita mempunyai hak hukum untuk melaporkan. Jadi bukan ini, kita nggak bicara dendam. Saya yakin Vicky juga orangnya bukan orang seperti itu, bukan orang pendendam. Tapi dia memang ya saat ini ya harus menjalankan apa yang sudah dilaporkan kemarin oleh pihak keluarganya dan mendukung laporan keluarganya.